Ingat, bagi Allah generasi yang buruk bukan generasi yang tak bisa berbahasa Inggris. Generasi yang buruk bukan berarti generasi yang tak menguasai matematik. Enggak. Ternyata generasi yang buruk itu ukurannya cuma dua di sini nih. Adha'us shalah wattaba'us syahwat. Menyia-nyiakan sholat dan memperturuti hawa nafsunya. Nah, saudaraku seiman yang dan kemudian efeknya apa? Kalau tadi di masjid kita diajarin dengan motivasi, milih itu bebas. Yang nggak bebas itu risikonya. Betul. Di dalam surat Al-Kahfi mau beriman ya silakan beriman. Mau kufur ya silakan kufur. Tapi kalau sudah milih, katakanlah milih kufur, ya disiapkan bagi orang yang dolim, ya adab neraka. Kalau mereka haus minta minum, diberi minum nggak sama Allah? Dikasih. Dikasihnya minumnya apa? Air juga. Air juga. Tapi kadar panas airnya seperti besi yang mendidih. Coba. Kan nggak bisa kan? Masa terus risikonya terus milih juga? Nggak mungkin. Ketika di dunia milih kufur, iya, risikonya di akhirat seperti itu gitu. Nggak ada pilihan lain. Kalau risiko ya sudah, mutlak risikonya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Bapak sekalian ya. Maka betapapun kita betul khawatir atas kesejahteraan generasi di belakang kita, tapi tolong jangan sampai kemudian generasi kita sebagai generasi orang tua kita atau generasi di belakang kita muncul sebagai generasi yang buruk. Apalagi kalau tadi dibandingkan kita belum bisa seperti generasi yang terbaik di ayat 58 tadi. Kita itu emang kita pernah kharru sujada wa bukiya, tersungkur sujud menangis gitu karena gara-gara dengar ayat Allah. Pernah kita gitu? Lalu dibacakan ayat ancaman Quran aja mesam-mesem. Kita dulu begitu dulu, ya. Padahal putra seorang ulama Imam Fudail bin Iyad yang namanya Ali bin Fudail bin Iyad, ini pemuda yang dikenal mati karena Quran. Loh, kok bisa mati karena Quran? Kisah singkatnya adalah, lihat di kelembutan seorang pemuda ini kalau ngerti dan patuh tunduk kepada Allah itu kayak gitu, takut kepada Allah, ya. Ketika Imam Fudail bin Iyad melaksanakan sholat jamaah, beliau jadi imam, ya. Beliau sudah tahu bahwa memang putranya yang namanya Ali itu paling tidak bisa mendengar ayat-ayat ancaman. Qadarullah, nah ini namanya kehendak Allah itu begini, ya. Begitu Imam Fudail bin Iyad mau jadi imam, beliau melihat ke belakang, biasa melihat jamaah sudah rapi atau belum, sambil melihat anaknya ada apa enggak, yang namanya Ali. Enggak kelihatan, qadarullah enggak kelihatan. Bagi beliau enggak kelihatan, padahal ada di dalam jamaah itu. Beliau kemudian membaca surat Fatir di dalam sholatnya. Ana lupa sampai ayat berapa itu, ya. Kemudian begitu sampai ayat tersebut terdengar teriakan histeris ketakutan. Jelas sebagai ayah tahu ini suara anaknya ini. Ya. Diteruskanlah sholat itu sampai selesai. Ba'da sholat dicari, ternyata benar. Putranya yang namanya Ali sudah tergeletak dan sampai sekarang enggak bangun lagi. Masya Allah. Mendengar bacaan Al-Quran, kharru sujada wa bukiya. Dan sampai menjadi asbab wafatnya Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Nah, kita belum sampai seperti itu. Yang sampai seperti itu saja bisa muncul di belakang mereka generasi yang buruk seperti tadi. Lah kalau kita belum sampai situ, halo? Berarti akan sangat mungkin muncul generasi seperti. Nah, sekarang pesan bagi anak-anakku.
Jadilah anak kebanggaan orang tua. Jadi generasi yang menjadi kebanggaan orang tua. Kebanggaan bagi orang tua. Yakinlah walaupun ayah dan bunda kalian menyekolahkan kalian di perguruan ilmu yang umum, tapi nanti ayah dan ibu kalian itu akan bahagia kalau kalian sebagai orang yang soleh. Pasti itu. Karena sejak lahirnya kalian, kita juga yang sudah keriput-keriput ini, ya, coba kita tanya kalau memang masih ada orang tua kita, apa doa orang tua kita? Ya, paling harapannya mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh. Itu nggak ada yang lain. Anaknya preman pasar asri pun kalau orang Islam, kan kebanyakan preman kan orang Islam juga ya. Iya Pak Sri. Komandan aja lah, nanya Pak Komandan. Preman-preman itu kebanyakan Muslim kan? Ya memang penduduk kita mayoritas Muslim, ya wajar memang premannya Muslim. Kalau di Amerika premannya ya Kristen gitu loh. Ya memang konsekuensi logis saja itu. Ketika anak mereka lahir apa kira-kira doanya? Tetap harapannya adalah mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh. Masa mudah-mudahan anakku nanti menjadi pengganti preman di pasar asli? Oh, nggak mungkin lah. Nggak ada doa begitu. Nanti anaknya artis-artis yang menebar pesona di panggung-panggung hiburan. Kalau dia muslimah, kalau dia keluarga muslim, kalau anaknya lahir apa harapannya? Mudah-mudahan nanti menggantikan aku di catwalk ini gitu. Enggak, yang diharapkan menjadi anak yang saleh. Tapi kadang wahai anakku, ya. Ini bukan berarti saya ngajarin untuk nuding orang tua loh, enggak ya. Kadang nanti kalian akan menjadi orang tua juga soalnya ya. Kadang orang tua itu kalau anaknya sudah duduk di bangku sekolah, lupa dengan doanya yang awal. Harapannya masih ada supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi ternyata untuk membangun kesolehan anaknya tidak dididik dengan kesolehan. Muncullah kemudian generasi yang adous soleh. Ini salah didik ini sebenarnya. Ya. Siapa kira-kira nanti yang disalahkan di hadapan Allah kalau sampai kemudian anak-anaknya ternyata menyia-nyiakan sholat. Ada kisah yang sangat masyhur yang saya pribadi belum pernah membaca hadisnya secara langsung ya, tapi masyhur sekali. Anak yang masuk neraka kemudian melihat orang tuanya mau masuk surga. Ditariklah kedua orang tuanya. Tangan kedua orang tuanya ditarik sambil bicara kepada Allah, ya Allah jangan kau masukkan orang tuaku ke dalam surga. Kenapa? Aku masuk neraka ini sebabnya adalah apa? Orang tuaku ini tidak mengajariku tentang agamamu. Masya Allah. Jadi anakku, walaupun mungkin di antara kalian dididik di bangku sekolah umum, tapi ingat, nanti pada akhirnya ayah dan bunda tetap akan mengharapkan kesolehan kalian. Enggak yang lain-lainnya. Pasti kesolehan kalian. Ya. Karena apa? Di antara 3 yang akan mengalirkan pahala terus-menerus ketika orang tua itu sudah mati, apa? Yang satu, yang terakhir. Waladun sholih yad'u lahu. Anak-anak yang salih yang mendoakan. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Melengkapi surat Maryam ayat 59 ini, saya nukilkan ada 2 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, juga Imam Al-Hakim. Yakunu khalfun min ba'di sittina sanatan adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya thumma yakunu khalfun yaqra'ul qur'ana la ya'du taraqiyahum wa yaqra'ul qur'ana thalathatun mu'minun wa munafiqun wa fajirun.
akan datang satu generasi setelah 60 tahun. Setelah 60 tahun sejak Rasulullah bersabda ini, akan muncul generasi yang mereka adha'us shalah wattaba'us syahwat. Jarak 60 tahun. Ya, jarak 60 tahun. Nah, kita kepada Nabi berarti semakin jauh dari masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam yang adha'us shalah wattaba'us syahwat semakin sedikit atau semakin banyak? Orang Islamnya semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Orang Muslim Wisma Asri saja itu sudah bisa mengalahkan jumlah para sahabat. Ya. Apalagi sebekasi, apalagi Masya Allah. Ya. Maka semakin banyak Muslim yang adha'us shalah wattaba'us syahwat. Ancamannya sama kayak di akhir ayat 59 surat Maryam tadi. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka akan celaka, kalau dalam hadis celaka, merugi ya. Ghayya, ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Beliau mentafsirkan ghayya itu apa sih? Ya. Ghayya itu ditafsirkan oleh beliau sungai yang baunya busuk banget. Dan dia merupakan tempat yang paling dalam di Jahanam. Perhatikan, tempat yang paling dalam di Jahanam itu ghayya. Kira-kira tempat yang paling dalam itu, ya, tempat paling dalam itu tempatnya orang apa? Munafik. Orang munafik, di keraknya neraka, betul. Orang kafir yang jelas, gitu ya. Jadi adha'us shalah itu bisa mengancam kalau sampai pada makna yang ketiga tadi. Apa makna ketiga tadi? Tidak mau sholat sama sekali, maka dia murtad. Kalau sampai matinya nggak tobat, maka tempatnya inilah tempat yang paling dalam di dalam Jahanam. Kalau meninggalkan sholat kok dihukumi hanya fasik saja, berdosa, maka tentu tempatnya bukan ghayya. Gitu maksudnya ya. Kalau kita bahas tentang syafaat, maka ada orang beriman yang masuk neraka. Kalau ada orang beriman yang masuk neraka karena dosanya, tempatnya bukan di ghayya, tapi di lapisan yang paling atas. Ya. Karena pada akhirnya nanti atas syafaat Nabi dan sebagainya, kemudian orang ini dikeluarkan dari api neraka dan pada akhirnya masuk surga juga. Itu bagi orang yang beriman ya. Tapi karena ghayya ini adalah tempat yang paling dalam di Jahanam, maka orang yang adha'us shalah dalam makna yang terakhir yaitu tidak mau sholat sama sekali, maka dia tergolong kafir. Maka tempatnya yang paling dalam. Berbahaya banget. Bisa berawal mulai dari menunda-nunda, kemudian gak mau jamaah, akhirnya gaul dengan yang lebih salah lagi, akhirnya meninggalkan sholat ya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Tsumma yakunu khalfun yaqra'ul Qur'an la ya'tu taraqiyahum wa yaqra'ul Qur'ana salasatun mu'minun wa munafiqun wa fajirun." Kemudian akan muncul lagi generasi berikutnya adalah generasi yang membaca Al-Quran tetapi hanya sampai kerongkongan saja. Hanya di mulutnya saja. Nanti ada hadis yang berikutnya. Dia belajar Al-Quran, menguasai Al-Quran tujuannya untuk berdebat. Tujuannya untuk mendebat sesama mukminin. Sekarang terjadi itu. Terjadi kan? Bahkan ada orang beriman yang meninggal, kemudian sang kiai memfatwakan tidak usah didoakan, tidak usah takziah. Dia gembong Wahabi. Masya Allah. Dia gembong kesesatan. Coba. Apakah orang yang tadi ngomong begitu tidak menguasai Al-Quran? Belajar Al-Quran.
Nanti akan muncul hadisnya berikutnya ya. Saya bacakan lagi. Saya lanjutkan dulu hadis yang pertama ini ya. Banyak kemudian yang membaca Al-Quran tapi hanya sampai batas kerongkongan, berhenti pada mulutnya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Dan bahkan Rasulullah menyatakan kemudian semuanya baca Quran. Yang mukmin baca Quran, yang munafik baca Quran, yang fajir baca Quran. Fajir itu apa? Apa Pak? Fajir itu apa Pak? Dafa. Rusak, orang yang rusak baca Quran juga. Nah, Ibu Rahmatullah, lihat nih. Mukmin baca Quran, munafik baca Quran, kemudian yang fajir, yang rusak juga baca Quran. Akibatnya apa? Kita menjadi kesulitan untuk mendeteksi orang yang beriman yang sesungguhnya yang mana sih? Masya Allah. Akhir zaman seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tadi. Setelah beliau bersabda seperti itu, kemudian Rasul membacakan surat Maryam ayat 59. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayahliku ummati. Masya Allah, ya Allah, pembukanya aja udah bikin gemeter. Sayahliku ummati, akan rusak, akan binasa sebagian dari umatku. Coba. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari keadaan itu. Tapi Rasulullah sudah memberitahu akan muncul dari sebagian umat itu yang rusak. Mereka itu diberikan julukan ahlul kitabi dalam hadis ini ya, tapi ya. Wa ahlul kitabi wa ahlul labani. Ahlul kitab juga ahlul laban. Nah, kan biasanya kalau para sahabat itu nggak ngerti kan, nggak serampangan terus ngertiin sendiri, nggak gitu. Maka kemudian ada yang nanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ma ahlul kitab? Wahai Rasulullah, siapa sih itu ahlul kitab? Dalam hadis ini ya, karena kaitannya dengan umat Rasulullah Muhammad, tapi mendapatkan julukan ahlul kitab. Ya. Nanti ahlul kitab dalam hadis yang lain beda, ya. Bukan umat Muhammad yang dimaksud, tapi Yahudi dan Nasrani, itu beda lagi ya. Tapi ini ahlul kitab yang berada di dalam umat Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan sayahliku ummati, ya. Akan rusak binasa sebagian dari umatku, yaitu mereka ahlul kitab dan ahlul laban. Siapa itu wahai Rasulullah ahlul kitab? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya. Qaumun yata'allamuna al-kitaba yujadiluna bihil ladina amanu. Nah ini, ya. Ahlul kitab dalam umat ini, dalam umat Islam ini, ahlul kitab itu adalah mereka yang belajar Al-Qur'an, ya. Mereka mempelajari Al-Qur'an tapi tujuannya apa? Yujadiluna bihil ladina amanu. Tujuannya untuk berbantah-bantahan sesama orang beriman. Terjadi sekarang seperti itu. Sudah nggak ada adabnya. Ya Allah. Bukan prihatin, bukan sedih ditinggal saudara seiman, tetapi malah kemudian nggak karuan ucapannya. Itulah keadaan sekarang. Ibaratnya ya. Nah sekarang tinggal ahlul laban itu siapa? Ya. Qultu wa ma ahlul labani. Kemudian kembali ada yang nanya, siapa itu ahlul labani? Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala qaumun yattabi'una syahawati wa yudhi'una salawati. Ya. Ahlul labani itu adalah mereka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan sekaligus dia meninggalkan sholat.
Nah, ibu-ibu azakumullah, maka oleh sebab itu apa yang diingatkan oleh Allah, hendaklah kita takut meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang lemah, kalaulah itu berkaitan dengan kesejahteraan dunia. Tapi tentu lebih menakutkan lagi kalau kemudian lemah dalam urusan agamanya. Ingat, urusan dunia ini yang ditopang dengan berbagai ilmu bukannya hina, enggak. Tapi kalau tidak hati-hati menjadi malapetaka. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam satu hadis, badiru bi'amal, segeralah kalian beramal. Kenapa? Fitanan kakito illailil mudlim, karena akan muncul nanti fitnah. Fitnahnya itu seperti gelap gulitanya malam, seperti penggalan malam yang gelap. Kalau nggak salah pernah saya jelaskan di majelis Kamis ini. Apa ini maksudnya gelap gulitanya malam? Dafa atau adik-adiknya udah pernah melihat gelap gulitanya malam? Jangan-jangan nggak pernah. Jangan ini kan kalau diajak pulang ke kampung, di kampung sekarang juga udah banyak listrik masuk kampung. Gimana orang kuburannya sekarang nggak menakutkan kok. Kuburan menjadi taman sekarang. Masya Allah ya. Tapi kita harus tahu ini apa ini? Fitanan kakito illailil mudlim. Yaitu daya rusaknya sangat berat. Seperti suasana malam yang digambarkan gelap tadi, yang nggak mengenakan lah suasana malam itu. Kan dulu pernah saya sampaikan, coba kalau pengen nyoba ya, kira-kira jam 2 itu di depan rumah itu loh, di rumah kita ini ya. Kira-kira jam 2 gitu ya. Sepi-sepinya orang, ibu keluar terus berdiri di tengah jalan itu, nengok kiri, nengok kanan, nggak ada siapa-siapa, nggak kedengeran orang ngomong. Kira-kira gimana suasananya? Nggak enak, cuma gitu. Ya paling ringan itu nggak enak aja suasana. Itulah malam. Daya rusaknya berat. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan fitnah itu apa akibatnya? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah itu menyebabkan seseorang yang pagi-paginya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Masya Allah, pagi beriman, sore kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. 12 jam dari iman menjadi kafir, mukmin menjadi kafir. Tadinya calon penghuni surga menjadi calon penghuni neraka. Coba. Ini fitnah apa? Dijelaskan kemudian oleh Rasulullah, ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Mereka telah menukar urusan agamanya dengan kesenangan dunia. Salat urusan agama. Ya. Jihad urusan agama. Ya. Tapi efek dari jatuh cintanya dalam urusan dunia, akhirnya sholatnya terabaikan, apalagi sampai jihad. Masya Allah. Saudaraku seiman ya, ini berbahaya sekali karena efeknya dari mukmin menjadi kafir. Nah, saudaraku seiman, maka saya tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini sangat masyhur ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapapun yang menegakkannya maka berarti dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Ini semakin menguatkan makna ada'us shalah yang ketiga tadi. Orang yang tidak sholat sama saja dengan dia tidak punya agama, karena sudah runtuh agamanya. Nah, saudaraku seiman,
Maka fitnah dunia yang semakin luar biasa ini, tidak ada tempat kita untuk menangis, tidak ada tempat untuk kita mengadu, berkeluh kesah, kecuali hanya kepada Allah. Nggak usah berkeluh kesah kepada sesama manusia, mak kecewa ya Mbak, ya Pak Sri ya. Sampai ke saya kecewa pokoknya. ya namanya manusia banyak lemahnya gitu. Tapi kalau kita menangis kepada Allah, insya Allah kita akan tentram hati kita ya. Baik, saudaraku seiman, mari kita cermati perjalanan generasi, baik kita sebagai generasi orang tua kita ataupun anak-anak kita yang sedang kita persiapkan. Jangan sampai kemudian muncul sebagai generasi yang buruk, tapi Allah mengukurnya bukan dengan lemahnya ilmu dunia, tapi ternyata ukurannya kalau dia generasi yang buruk tadi, adus shalah wattaba'us syahwat, menyia-nyiakan sholat dan memperturuti hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindarkan dari sifat generasi yang buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.